Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyu Lestari dengan NPM 2013022031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif multimedia dan 10 prinsip desain multimedia. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu dual coding channel, limited capacity, active processing assumption. Untuk materi yang pertama yaitu tentang dual coding channel, teori penyaluran ganda. Manusia memiliki pemrosesan informasi yang terdiri dari dua saluran. Yang pertama yaitu saluran visual dan saluran auditori. Untuk saluran visual, itu informasi yang disajikan itu ke mata, yaitu berupa animasi, ilustrasi, video, dan teks pada layar. Sedangkan pada saluran auditori, informasi yang disajikan itu ke telinga, misalnya seperti narasi atau suara non-visual. Materi yang kedua yaitu tentang limited capacity atau teori keterbatasan kapasitas. Jadi, pembelajar memiliki keterbatasan pada jumlah informasi yang dapat diproses di setiap saluran sekaligus. Bahkan pembelajar hanya dapat memproses jumlah informasi yang terbatas di setiap saluran verbal dan visual. Yang ketiga yaitu tentang active processing assumption, yaitu teori pemrosesan aktif. Jadi pembelajar secara aktif terlibat dalam pemrosesan kognitif secara berurutan. Manusia dapat melakukan pembelajaran secara aktif dan dapat mengoperasikan informasi dalam representasi mental yang koheren. Di sini juga ada tabel tentang multimedia presentation yang terdiri dari teks dan gambar. Dan ada juga sensor memori yang terdiri dari telinga dan mata. Yang berikutnya yaitu kerja memori yang terdiri dari suara, foto, model verbal dan model piktorial. Dan yang terakhir yaitu memori jangka panjang yang terdiri dari pengetahuan awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 prinsip desain multimedia. 10 prinsip multimedia. Yang pertama yaitu multimedia, yang kedua kesinambungan spasial, yang ketiga kesinambungan waktu, yang keempat koherensi, yang kelima modalitas, yang keenam redundansi, yang ketujuh personalisasi, yang kedelapan interaktivitas, yang kesembilan sinyal, dan yang kesepuluh perbedaan individual. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip multimedia. Jadi di prinsip ini mengatakan bahwa siswa itu bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada menggunakan kata-kata saja. Siswa akan belajar lebih baik bila media pembelajaran terdiri dari kombinasi yang tepat. Untuk organisasi tradisional itu lebih mengandalkan fisik atau pekerjaan otot. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip kesinambungan spasial. Jadi di prinsip ini orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar itu terkait disandingkan atau berdekatan. Prinsip ketiga yaitu kesinambungan waktu. Orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar terkait disajikan secara simultan dibandingkan apabila disajikan bergantian atau setelahnya. Prinsip yang keempat yaitu tentang koherensi. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. Prinsip yang kelima yaitu modalitas. Orang belajar lebih baik dari
animasi atau video plus narasi daripada animasi atau video plus teks pada layar. Prinsip yang keenam yaitu tentang redundansi. Orang belajar lebih baik dari animasi atau video plus narasi daripada dari animasi atau video narasi plus teks pada layar atau redundan. Prinsip yang ketujuh yaitu tentang prinsip personalisasi. Orang belajar lebih baik dari teks atau narasi yang bersifat komunikatif daripada kalimat yang lebih bersifat normal. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip interaktivitas, di mana orang belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya atau manipulatif, simulasi, game, branching. Prinsip yang 9 yaitu prinsip signal atau cue. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan cue, highlight, penekan yang relevan terhadap apa yang telah disajikan. Prinsip yang ke-10 yaitu prinsip perbedaan individual. Jadi, pengaruh desain itu lebih kuat bagi mahasiswa atau bagi murid-murid berpengetahuan rendah daripada berpengetahuan tinggi, dan bagi siswa dengan kemampuan spasial tinggi daripada spasial rendah. Ada 3 tentang prioritas. Yang pertama, prioritas visual yang terdiri dari gambar, animasi, dan video. Yang kedua, prioritas visual plus, yaitu narasi yang sangat berpengaruh positif bagi individual yang memiliki modalitas belajar auditori. Yang ketiga, prioritas manipulatif atau simulasi game. Itu sangat berpengaruh positif bagi individu yang memiliki modalitas belajar kinestetik. Jadi, dari materi yang telah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia pembelajaran adalah berbagai macam kombinasi grafik berupa teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pengoperasian yang mudah dan familiar atau user-friendly. Dengan menggunakan multimedia atau kombinasi antar teks, gambar, grafik, audio atau narasi, animasi, simulasi, dan video secara efektif untuk mengakomodir perbedaan modalitas belajar. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi teori kognitif multimedia dan 10 prinsip desain multimedia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.